Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DP Channel. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Video ini akan kita bahas tentang latihan soal P3K Matematika SMP. Seperti apa untuk soal-soal yang akan saya bahas kali ini? Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Di contoh soal yang pertama, hasil dari 1 dikurang 2, dikurang 3, ditambah 4, ditambah 5, kurang 6, kurang 7, tambah 8, tambah 9, dan seterusnya, sampai ditambah 2017 dikurang 2018. Oke, kita amati dulu untuk pola bilangannya di sini. Di sini kita dapat cermati bahwa untuk polanya itu 1 ditambah 1 dikurang 2 dikurang 3, kemudian ditambah 4 dari sini sampai sini. Kalau kita hitung atau kita operasikan itu hasilnya 0. Betul ya? Hasilnya 0, kemudian kita coba cek lagi untuk 4 bilangan di belakangnya. 5 dikurang 6 dikurang 7 ditambah 8. 0 ya, ini juga 0. Kemudian yang belakangnya otomatis ini juga nanti akan ditambah 12. Nah, ini juga akan menghasilkan 0. Kalau seperti itu, berarti dalam baris bilangan ini akan berpola 4-4. Nah, kalau begitu berarti kita tinggal bagi aja total bilangan dalam barisan ini itu kan ada 2018 karena dimulai dari 1. Berarti 2018 itu kita bagi dengan 4. 2018 itu kita bagi 4, dapatnya ini dapat 5, 20, 0, 1, 0, 8, 4, 16, sisa 2. Oke, jadi di sini berarti dia akan sisa 2. Kalau begitu, karena sisanya 2, otomatis yang 4-4 tadi itu kan dapatnya 0. Berarti kita tinggal hitung sisanya aja 2, berarti ini 2017 dikurang 2018. Ya, berarti hasilnya berapa? 2017 dikurang 2018. Berarti hasilnya negatif 1. Jadi jawabannya yang paling tepat yaitu yang B, negatif 1. Oke, kita lanjut contoh soal yang berikutnya. Oke, di contoh soal yang kedua, jari-jari suatu lingkaran dikurangi 10%. Maka luas yang berkurang sebesar. Oke, jadi di sini kita hanya diketahui untuk jari-jarinya itu dikurang 10%. Dan di sini kita tidak ketahui berapa jari-jarinya. Kita mulai dari rumus luas lingkaran ya, karena ini yang ditanyakan berkaitan dengan luas. Luas lingkaran itu rumusnya adalah pi dikali dengan r kuadrat. Oke, jadi luasnya itu 1 atau 100% ya. Kalau misalkan r-nya dikurangi 10%, berarti nanti luasnya akan berkurang berapa? Kita hitung dulu, kalau misalkan ini tuh X per 100 dikali dengan L, ya, itu akan sama dengan Pi dikali. Nah, R-nya kan dikurang 10%, berarti R itu kan sebelumnya kan 100%. Karena dikurang 10 per 100, maka itu tinggal 90 per 100 ya. Jadi ini Pi dikali 90 per 100 R dikali 90 per 100 R. Kenapa ada 2, 90 per 100-nya? Karena R-nya kuadrat. Jadi kalau kita jabarkan ini kan jadinya Pi kali R. Ya. Nah, maka di sini dituliskan ya, di sini dituliskan bahwa untuk nilai luasnya itu seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Berarti kalau kita sudah jabarkan seperti ini, kita tinggal hitung aja. Ini tetap X per 100 dikali dengan L, itu sama dengan Pi. Kemudian ini 90 per 100 R kali 90 per 100 R. Kita tinggal coret saja nolnya. 9 kali 9, 81 ya. 81 per 100. R-nya kuadrat. Nah, oke, kita sekarang tinggal ubah sedikit
ini jadi 81/100 pi R kuadrat, yang ini X/100 L. Nah, pi R kuadrat itu kan sama dengan apa? L kan? Maka ini jadinya X/100 L sama dengan 81/100 L. Maka X-nya sama dengan 81. Jadi, jika R-nya berkurang 10%, maka luasnya hanya akan tinggal 81%. Berarti yang ditanyakan itu kan yang berkurang, ya. Maka luas yang berkurang sebesar, maka kita hitung kurangannya berapa. Kalau total itu kan 100%, berarti 100/100 dikurang ini. Sisanya tadi berapa? 81/100. Berarti sisanya tinggal 19/100 atau bisa ditulis 19%. Jadi jawabannya yang tepat yang D, 19%. Kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Persegi pada gambar di bawah ini memiliki luas 1 satuan luas. Oke, luasnya 1 satuan. Kemudian pecahan yang menyatakan luas daerah yang tidak diarsir adalah, jadi yang tidak diarsir ya, yang ditanyakan itu yang sebelah sini, yang tidak diarsir. Oke, kalau seperti itu, berarti kita tinggal cek dulu, kalau misalkan luasnya 1 satuan, maka panjangnya sini 1, sini juga 1. Berarti karena ini sama, sebelah sini itu sama ya, ini. Maka ini setengah, ini setengah. Oke, karena itu setengah-setengah berarti kita tinggal hitung luas. Ini juga setengah ya. Ini setengah. Kita bisa hitung luas yang diarsir. Luas yang diarsir berarti luas ini misalkan A, B, C, D, E, F. Oke, berarti kita hitung luas AED. Luas AED itu berapa? Setengah, alasnya setengah, kali tingginya 1. Berapa? Setengah kali 1. 1/4. Kemudian luas EBF. EBF itu setengah dikali alasnya setengah dikali tingginya setengah, sama dengan 1/8. Oke. Kemudian luas FDC, FCD itu sama dengan 1/4 juga, sama dengan yang AEB tadi ya. Oke. Berarti kita tinggal hitung luas total yang sudah diarsir berapa. 1/4 ditambah 1/8 ditambah setengah. 1/4 ya. Ini FCD-nya 1/4. Nah, berarti berapa? Per 8, 2, 3, 4, 5. 5/8. Oke. Ini 5/8 untuk luas yang diarsir. Nah, yang ditanyakan luas yang tidak diarsir ya. Luas yang tidak diarsir. Berarti kita tinggal kurangkan. Tadi luas fullnya itu kan 1. Luas keseluruhan itu kan 1. Maka kita tulis saja 1. Kemudian dikurang dengan luas yang diarsir. 5/8 sama dengan 3/8. Oke, berarti jawabannya 3/8. Oke, kita lanjut contoh soal yang berikutnya. Oke, contoh soal yang berikutnya, banyaknya faktor positif dari bilangan 624. Oke, ini faktor positif ya yang ditanyakan. Maka faktor positif itu dapat kita peroleh dengan mencari faktor primanya terlebih dahulu. Oke, kita coba cek faktor primanya. 624 kita bagi 2 dapat 312. Kita bagi 2 lagi 150.
6. Kita bagi 2. Berarti ini 78 ya. Kita bagi 2 lagi. 35 sama 4, 39. Kita bagi 3. 13. Selesai ya sampai sini. Oke, kita tuliskan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 1 dikali 13 pangkat 1. Itu untuk faktor primanya. Karena di sini yang ditanyakan faktor positif, kita dapat peroleh faktor positif dengan cara kita jumlahkan pangkatnya, tapi kita tambahkan 1 terlebih dahulu. Oke, jadi caranya pangkatnya ditambahkan 1, kemudian dikalikan ya. Berarti ini pangkatnya berapa? 4 ditambah 1 dikali, ini pangkatnya 1 ya, berarti dikali 1 tambah 1. Ini pangkatnya juga 1 dikali 1 tambah 1. Berapa hasilnya? 4 tambah 1, 5. Dikali 2, dikali 2. Hasilnya berapa? 20. Jadi jawabannya banyaknya faktor positif dari bilangan 624 adalah 20. Oke, kita coba sih kita buktikan dulu ya dengan angka yang kecil. Apakah betul dengan cara ini itu berlaku ya. Misalkan kita bagi angka 12. 12 itu berarti bagi 2. 6 bagi 2. 3. Berarti ini kan 2 kuadrat kali 3. Berarti ini 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, apakah betul faktor positifnya itu 6? Kita coba cek. Berarti 12 itu kan 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Betul ya? 3, 3, 6. Misalkan bilangannya 4. 4 bagi 2, 2. Nah, ini kan 2 pangkat 2. Berarti hasilnya nanti akan ada 3. Apakah betul? 1 kali 4, kemudian 2 kali 2. Oke, betul, berarti faktor primanya ada 3. Faktor positifnya ya, ada 1, 2, dan 4. Begitu ya, jadi caranya, saya ulangi lagi untuk cara pemfaktorannya, ini difaktorkan dulu, cari faktor primanya. Setelah itu pangkatnya kita tambahkan 1, kemudian dikalikan. Oke, bagaimana teman-teman? Mudah ya untuk soal kali ini. Sampai sini terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, like, dan juga share video ini biar bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.